Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah makhluk ciptaan Allah dari bangsa jin yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau menuruti perintah Allah tatkala diperintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis bertugas menggoda dan menyesatkan umat manusia dengan tipu dayanya. Tapi ada salah satu keturunan iblis yang berkhianat dan bertobat kembali ke jalan Allah. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang tobatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akram. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hammah bin Haim bin Lukais bin Iblis." "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan, berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" tanya Rasulullah. Hammah menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Kabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah pun menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hammah juga mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi Nuh alaihi salam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Lanjutnya, ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Kabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh alaihi salam menjawab, "Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan Allah akan menerima tobatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali." Iblis tersebut terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihi salam menyeru padanya, "Angkatlah kepalamu. Karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun, ia tidak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud alaihi salam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh alaihi salam, ia juga mencela cara dakwah Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan iblis pun ikut menangis. Ia mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihi salam dan Nabi Yusuf alaihi salam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas alaihi salam di lembah. Ia bertemu Nabi Musa alaihi salam dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Nabi Musa alaihi salam berkata, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian, ketika ia bertemu Nabi Isa alaihi salam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku kepadanya." Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandang ke arah yang jauh kemudian beliau menangis dan berkata,
Salam atas Nabi Isa alaihi salam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hammah di atas amanah yang telah engkau sampaikan. Hammah pun mengatakan, wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat. Kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun membacakannya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir dan Muawwidzatain, An-Naas dan Al-Falah, serta surah Al-Ikhlas. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Hammah apa yang ia butuhkan. Namun, beliau menghentikan ceritanya sebelum Hammah menyampaikan keperluan-keperluannya, sehingga Umar radhiyallahu anhu tidak tahu apakah iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.